Revolusi Industri, perjalanan transformasi dunia. Revolusi industri adalah salah satu momen terpenting dalam sejarah manusia yang mengubah cara kita bekerja, berproduksi, dan juga hidup. Dimulai pada abad ke-18 di Inggris, revolusi ini menandai peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi berbasis industri dan teknologi. Sejak saat itu, dunia telah mengalami 4 fase utama revolusi industri yang masing-masing membawa perubahan besar dalam teknologi dan kehidupan sosial. Halo, Nathan dari kelas 12 PS2, dan ini adalah sejarah revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0, yaitu mekanisasi produksi. Revolusi industri ini pertama kali terjadi sekitar tahun 1760 sampai 1840. Ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Mesin ini memungkinkan mekanisasi dalam produksi tekstil, pertanian, dan transportasi. Pabrik-pabrik bermunculan, meningkatkan produksi barang secara massal dan mengubah struktur sosial dengan munculnya kelas pekerja. Selain itu, perkembangan infrastruktur seperti rel kereta api dan kanal mempercepat distribusi barang dan bahan baku. Dampak dari revolusi ini sangatlah besar, yaitu sektor pertanian mengalami transformasi dengan adanya mesin-mesin baru yang meningkatkan hasil panen. Namun, urbanisasi meningkat pesat karena banyaknya masyarakat desa yang pindah ke kota untuk bekerja di pabrik. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial seperti kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan tingginya angka kemiskinan di kota-kota industri. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Yaitu produksi massal dan listrik. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia mengalami revolusi industri kedua dengan diperkenalkannya listrik. Henry Ford memperkenalkan konsep produksi massal dengan jalur perakitan, yang mempercepat dan mengefisienkan produksi. Perkembangan ini membawa perubahan besar dalam industri, otomotif, komunikasi, dan manufaktur. Selain itu, penemuan bola lampu oleh Thomas Edison dan pengembangan sistem listrik oleh Nikola Tesla memungkinkan masyarakat bekerja lebih lama dan lebih efisien. Revolusi ini juga mempercepat pertumbuhan ekonomi global dengan adanya industri baja, kimia, dan minyak bumi yang semakin maju. Transportasi pun berkembang pesat dengan adanya mobil, pesawat terbang, dan kapal uap yang mempercepat konektivitas antar negara. Namun, revolusi ini juga memunculkan permasalahan lingkungan, seperti polusi udara akibat penggunaan batu bara dalam jumlah besar. Di sisi lain, munculnya serikat pekerja sebagai respons terhadap eksploitasi dengan tenaga kerja, membantu meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan buruh. Yang ketiga, revolusi industri 3.0, yaitu digitalisasi dan otomasi. Memasuki pertengahan abad ke-20, komputer dan teknologi informasi mulai berkembang pesat. Revolusi industri ketiga ini dikenal sebagai era digital, di mana komputer dan robotika mulai menggantikan pekerjaan manual. Internet juga menjadi faktor penting dalam mempercepat globalisasi dan perdagangan. Perusahaan-perusahaan mulai beralih ke otomatisasi dalam produksi, yang memungkinkan efisiensi lebih tinggi dengan biaya lebih rendah. Selain itu, munculnya teknologi mikroprosesor dan perangkat lunak membuat berbagai sektor di industri semakin terintegrasi dengan teknologi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor manufaktur, tetapi juga pada sektor keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan, seperti ancaman keamanan cyber, ketimpangan digital antara negara maju dan berkembang, serta pengurangan lapangan kerja akibat otomatisasi. Oleh karena itu, masyarakat di era ini harus beradaptasi dengan keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri berbasis teknologi. Yang keempat, revolusi industri 4.0, yaitu kecerdasan buatan dan Internet of Things. Saat ini, kita berada di era revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data, dan otomatisasi yang lebih canggih. Teknologi ini memungkinkan interkoneksi antar mesin, produksi yang lebih cerdas, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam berbagai sektor industri. Dalam era ini, penggunaan teknologi seperti cloud computing, blockchain,
dan kecerdasan buatan semakin meningkat. Industri manufaktur kini menggunakan robot pintar yang dapat beradaptasi dan belajar dari data yang dikumpulkan. Di sektor kesehatan, teknologi AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Sementara di bidang transportasi, kendaraan otonom mulai dikembangkan. Revolusi 4.0 juga mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja. Banyak pekerja yang sebelumnya dilakukan di kantor, kini dapat dilakukan secara daring melalui platform digital. Namun, revolusi ini juga menimbulkan tantangan, seperti risiko keamanan data, perubahan pola kerja, dan kebutuhan akan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi secara etis dan aman. Dampak dan tantangan revolusi industri membawa banyak manfaat, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga tantangan yang muncul, seperti pengurangan tenaga kerja manual akibat otomatisasi, ketimpangan ekonomi, dan ancaman keamanan cyber. Selain itu, dampak lingkungan seperti peningkatan limbah elektronik dan konsumsi energi yang tinggi juga menjadi perhatian utama. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan juga harus diperbarui agar tenaga kerja siap menghadapi tuntunan zaman. Nah, kesimpulannya adalah revolusi industri terus berkembang, yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dari mekanisasi produksi hingga kecerdasan buatan, setiap revolusi industri membawa tantangan dan peluangnya sendiri. Adaptasi terhadap teknologi dan peningkatan keterampilan sangat penting agar kita dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era industri yang semakin maju ini. Masa depan revolusi industri mungkin akan membawa kita ke tahap berikutnya, seperti revolusi industri 5.0, yang berfokus pada keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan berinovasi agar dapat menghadapi perubahan dengan lebih baik. Sehingga, di masa depan, kita dapat menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjadi pribadi yang maju. Dan berintegritas penuh untuk masa depan yang lebih baik. Oke, segitu saja video untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.